Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan baik Tambo, Surat, Tantaha, Saifuddin Jambi, bukti-bukti primer dan sekunder yang telah kita lihat bersama, maka dengan ini, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, hidayah dan berkahnya, kami menyampaikan dukungan sebagai berikut. Yang pertama, mendukung Bapak Said Fuad bin Abdurrahman untuk dinobatkan sebagai Sultan Negeri Jambi sebagai pewaris berdasarkan fakta dan data yang ada. Kedua, kami persilakan untuk melihat koleksi peninggalan dari pahlawan nasional Sultan Taha Saifuddin Jambi. Didampingi oleh Bapak. Kesempatan yang luar biasa yang selama ini belum mungkin ya, atau mungkin juga ini belum juga kita buka selama ini. Jadi disinilah peninggalan-peninggalan yang mungkin pada zaman itu digunakan untuk kepentingan kerajaan. Dan ini juga saya buka minta ahli sejarah atau sejarawan ataupun juga yang mengkaji untuk menilainya. Jadi bukan kita mengaku atau kita menganggap inilah peninggalan, tapi ahli-ahli lah yang mengatakan inilah peninggalannya. Memang masih banyak juga yang lain-lain, termasuk ada ini rompi, ada juga maju-majunya, kan itu tadi masih jadi kalau ini cap ini dipakai setiap kegiatan-kegiatan kita, masuk putusan kita berhenti pada zaman itu cap ini dipakai. Kalau cap yang ini yang kecil ini dipakai oleh ratu. Jadi permaisuri dia pakai cap itu di tangan dia. Jadi kemana dia pergi cap kecil, yang dia kemana dia pergi dia pakai. Masuk di sini nih ada apa kelabu ya, kelabu semuanya. Ini gelang, masuk jimat juga ada masih di kita semua. Cap Pangeran Ratu. Ini ditemukannya di mana, Pak? Bukan ditemukan dengan kita dari zaman dulu. Nyimpannya ya? Masih tersimpan. Jadi sampai ke jimat sampai ini peninggalannya. Ini juga lagi diproses di analisa. Dan ini juga ada Trisula. Jadi kalau Trisula ini, kalau informasi sejarahnya jauh sebelum Sultan Taha. Ibu Gubernur, mungkin bisa diketahui, di sini kami kehadiran para sejarawan Jambi. Beliau adalah para dosen, juga pemerhati sejarah Jambi. Ini ada Bapak Dr. Andes Yusdi Andra, MPD. Beliau adalah dosen Unja. Ada juga Bapak Dr. Andes Ujang Haryadi. Beliau juga sejarawan Jambi. Dan ada Ibu yang kita kenal dengan Ibu Piadiki. Beliau adalah pemerhati sejarah Jambi. Beliau jauh datang dari Sumatera Barat, tapi beliau memperhatikan sejarah Jambi. Mungkin 3 orang ini kami mohon waktu untuk menyampaikan tentang sekilas perjuangan Sultan Taha Jambi. Kami persilakan. Ibu Gubernur, kami kenalkan bahwa yang hadir pada hari ini ada mahasiswa dari program studi ilmu sejarah Universitas Jambi. Kemudian juga ada yang hadir program studi arkeologi. Nah, saya bercerita tentang arkeologi ini satu-satunya di Sumatera, Ibu. Kita ada 6 di Indonesia dan Jambi satu-satunya di Sumatera. Alhamdulillah, ya. Kemudian ada mahasiswa sastra Indonesia di seberang sana. Angkat tangan, sastra Indonesia. Ada juga dari Umbari, di program studi pendidikan sejarah. Angkat tangan.
Nah, karena ada juga dari pendidikan apa tadi? Satu dari Institut Agama Islam ya. Apa tuh? Muhammad Azim ya. Ada dari Muhammadiyah dan jumlah sekarang terdaftar ada 120 orang. Di depan kita ada Pak Ujang Haryadi. Beliau ini sudah sekitar 27 tahun bergelut bidang sejarah. Kemudian pemerhati budaya kita, buku sejarah kita juga dari Sumatera Barat. Dan satu tadi Ibu Segala ya, tidak bisa hadir karena hujan. Dan ada ya. Sini Ibu jangan di situ. Ini ada kan Doktor ya, Irma Segala yang menulis tentang perjuangan Sultan Taha. Jadi referensi tentang Sultan ini cukup banyak Bapak Ibu. Jadi bukan lagi skala nasional, internasional. Bahkan di Malaysia referensi buku-buku itu sangat banyak sekali tentang Sultan Taha ini. Nah ini sangat menarik sekali dan perlulah kiranya ya kita mengangkat kembali istilahnya batang terendam. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Via Diki. Saya pemerhati, peneliti dan pengkaji sejarah, khususnya kalau secara global itu sejarah Melayu, kajian alam Melayu kita yang pengkaji, khusus untuk Jambi lumayan dapat kita simpulkan bahwa kajian Jambi itu sangat besar gitu ya. Jadi itu makanya saya tertarik untuk mengkaji Jambi secara spesifik. Menurut kajian kami, Sultan Taha memang sangat bukan sekedar pahlawan nasional atau sekedar Sultan Jambi yang memimpin Jambi, tapi dia memang pejuang. Banyak literatur yang ada di Leiden atau di Perancis atau di British ya, terutama di Leiden karena kita memang dahulunya memang dijajah oleh Belanda tahun 1907. Jadi seluruh laporan tentang Jambi itu memang lebih lengkap di Leiden. Jadi di sana kita tahu bahwa perjuangan Sultan Taha itu nyata, bukan hanya sekedar legend atau legenda, tapi nyata adanya gitu ya. Seperti laporan dari Belanda atau nasihat-nasihat dari para ahli perang dari Belanda juga ada juga kita pelajari. Jadi di sana Sultan Taha memang benar nyata perjuangannya gitu ya Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai silsilah. Jadi kita sekarang kan ada simpang siur mengenai silsilahnya Sultan Taha, anak-anak keturunannya. Nah dari situ kita juga mempelajari bahwa Sultan Taha itu memiliki beberapa orang istri, ya, beberapa orang istri. Tapi utamanya adalah yang kita pelajari tentang istri Sultan Taha yang pertama atau permaisuri, gitu ya. Jadi setelah kita lihat dan kita datang ke Leiden atau membuat semacam kajian yang mendalam tentang Stambul, itu ternyata bahwa Sultan Taha memiliki permaisuri yang bernama Ratu Halijah. Itu yang tertera dari cincinnya yang Ibu pernah yang tadi lihat yang kecil itu stempel, cincin stempel yang namanya tertera di sana, Ratu Halijah, Jambi, sanatnya 1301 itu kalau dikonversikan ke Masehi 1883 sampai 1884 Masehi. Jadi benar bahwa cincin yang ada di pegang oleh keluarganya Pak Yang Mulia Fuad, bahwa itu memang benar cincin permaisuri Ratu Mas Halijah, istri dari atau permaisuri dari Sultan Taha Saifuddin. Itu kemudian ada beberapa orang anaknya dari Ratu Mas Halijah, ada 4 orang anak. Anaknya yang pertama adalah Pangeran Ratu Marto Dingrat atau Kusumo Yudo. Nah, yang kedua adalah Ratu Mas Intan, ketiga Ratu Mas Munir dan Ratu Mas Maryam. Yang mempunyai keturunan itu adalah Pangeran Yudo Kusumo, kemudian Ratu Mas Intan. Karena Ratu Mas Intan ini Ratu Mas Halijah permaisuri itu
memberikan apa namanya tuh semacam regalia atau pusaka kepada Ratu Mas Intan. Ratu Mas Intan ini memiliki beberapa keturunan, termasuklah Yang Mulia Fuad gitu ya. Jadi makanya semua regalia atau benda pusaka yang ada di rumah Pak Yang Mulia Fuad itu memang betul berasal dari Sultan Taha dan permaisurinya Ratu Mas Halijah. Itu Ibu Gubernur yang patut kita ketahui. Terus kemudian mengenai cap mohor yang ada di, yang tadi Ibu lihat di yang pertama Ibu datang ada cap mohor yang besar, itu memang betul itu cap mohor atau stempel pemerintahan di zamannya Sultan Taha ketika dia awal pemerintahannya, yaitu tahun berapa? 1855. Dibuat stempel tersebut, dan itu kita udah pernah dicek di Turki oleh Bu Irma Sagala dalam tulisannya dalam bukunya, ditulis di sana bahwa memang betul Sultan Taha pernah mengirim surat ke Turki, dan di Turki ternyata surat tersebut ada dokumennya. Hanya satu itulah surat yang Sultan Taha kirimkan ke Turki. Cuman kita tidak tahu bagaimana jawaban dari Turki gitu ya. Yang jelas dokumen itu ada, dan cap stempelnya sesuai dengan yang ada di rumahnya Yang Mulia Fuad. Demikian Ibu untuk masalah stambum atau silsilah yang saya ketahui, juga rekan-rekan ketahui gitu. Nama saya Irmawati Sagala, jadi asli Batak Toba saya sebetulnya, ya, merantau ke Jambi, mungkin mirip-mirip kisah Datuk Paduka Berhala lah, gitu ya. Terdampar ke Jambi. Tapi kalau saya tentu naik bus gitu ya, tidak naik kapal lagi gitu. Terdampar ke Jambi tahun 2010 mengajar di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi di Prodi Ilmu Pemerintahan. Alhamdulillah saya selesai S3 di awal 2020. Saya menghabiskan waktu untuk S3 itu 6,5 tahun, Bapak Ibu. 6,5 tahun, dan mengkaji tentang relasi Islam adat dan politik gitu. Jadi bagaimana Islam adat dan pemerintahan pada masa Kesultanan Jambi, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Toha, sampai kemudian perubahan-perubahan yang terjadi pada masa kolonial. Ada 3 buku yang paling utama kalau kita mengkaji tentang Jambi. Satunya itu lebih kepada semacam laporan-laporan hasil perjalanan lapangan yang ditulis oleh Tidman dan Sigar. Kemudian ada 2 buku yang memang hasil penelitian, yaitu ditulis oleh orang Belanda, satu Elsbeth Loher Scholten. Alhamdulillah saya sempat ketemu beliau 2 kali ke rumahnya di Belanda. Sudah sepuh ya, beliau sudah sepuh dan sudah agak lupa kalau bahasa Indonesia. Jadi kalau saya ngobrol itu campuran bahasa Inggris dan Perancis biasanya kalau ngomong dengan beliau. Kemudian satu lagi ada buku Barbara Watson Andaya yang itu membandingkan Kesultanan Jambi dan Kesultanan Palembang. Itu buku yang cukup kalau untuk referensi di akademik, itu buku yang cukup populer dan sangat berkualitas untuk analisisnya. Karena itu menjadi motivasi bagi saya untuk menulis sebuah disertasi tentang Kesultanan Jambi. Dan referensi yang sempat saya pelajari memang Sultan Toha, nanti mungkin bisa kalau bisa dibaca di buku saya. Itu Sultan Toha memang ada sebuah, kalau di buku saya menyebutkannya itu sebagai seorang pemimpin yang visi keislamannya itu sangat jelas gitu. Jadi ada beberapa indikator yang saya buat, ada 5 indikator yang saya analisis untuk menilai bagaimana relasi Islam adat dalam pemerintahan masa Sultan Toha sampai kemudian akhir Kesultanan Jambi. Itu memperlihatkan memang pada masa Sultan Toha itu dari sejarah panjang Kesultanan Jambi itu memiliki nilai plus dalam hal visi keislamannya yang sangat jelas, termasuklah salah satu tadi hubungannya dengan Turki. Dan saya alhamdulillah sekali kemudian bisa melalui UPIA bisa berkenalan dengan keluarga zuriatnya Sultan Toha, Yang Mulia Fuad dan keluarganya, dan sehingga saya bisa melihat stempel itu. Sebelumnya saya bertanya-tanya, ini stempel ada di mana? Sebetulnya dari dokumen-dokumen yang kita temukan, Sultan Toha itu sempat memiliki 2 stempel. Yang pertama yang ada di sini, nah itu yang beliau ketika memerintah secara resmi di Tanah Pilih. Yang kedua ketika bergerilya di Uluan gitu. Nah itu ada stempel satu lagi. Nah itu yang belum kita temukan. Mungkin nanti bisa kita usahakan. Siapa tahu ada disimpan oleh keluarga-keluarga bangsawan di Uluan mungkin yang menyimpannya. Jadi ada 2 stempel itu yang menunjukkan bahwa setelah Sultan Toha pun di kudeta lah ya oleh Belanda gitu.
Kemudian ada sultan pengganti di Jambi, beliau masih memerintah secara resmi di Uluan dengan bukti adanya stempel itu, termasuklah ada juga stempel Ratu ya, Permaisuri, walaupun tahunnya pembuatan stempel itu lebih dulu, bahkan stempel Ratu yang bertahun 1301, tapi kalau stempelnya Sultan Toha yang kedua itu ada bertahun 1305 atau sekitar tahun 1887 gitu. Nah, jadi ada sebuah perbedaan. Saya yakin sekali sebetulnya kalau khususnya mungkin di daerah Uluan masih banyak tersimpan data-data atau bukti-bukti sejarah yang sangat penting dikaji. Karena itu memang kalau kita dari teman-teman pengkaji sejarah memang sangat merekomendasikan adanya semacam tim yang mungkin dibentuk oleh Pemda atau stakeholder yang leading sektornya mungkin bisa dinas apa begitu yang untuk terus mengkaji ini sehingga lebih banyak. Alhamdulillah ini kan sudah terbuka sebuah tabir. Saya yakin pengkaji-pengkaji semacam Ismail Haqqi Kade yang beliau memang meneliti surat Sultan Toha ke Turki itu, dan saya mendapatkan kopinya dari beliau belum melihat stempel ini, termasuk yang lain mungkin. Alhamdulillah dengan adanya acara ini kita bisa ekspos bahwa kita masih menyimpan ya regalia-regalia yang subhanallah sangat berharga ini. Mudah-mudahan nanti perhatian Pemda juga mungkin melalui Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur bisa memberikan perhatian yang selayaknya lah kepada kekayaan sejarah yang ada hari ini gitu. Itu mungkin. Saya hanya sekilas Bu tentang Sultan Toha ini. Jadi dari hasil kajian kami memang beliau pejuang yang sangat gigih dan patut jadi contoh. Jadi sewaktu Istana Sultan diserang habis-habisan oleh Belanda 1858, hancur istana itu yang lokasinya sekitar Masjid Agung Al-Falah sekarang ini. Tapi Sultan tidak patah semangat. Jadi kemudian beliau mundur ke belakang istana, itu hutan dulu, terus beliau gerilya sampai ke Uluan. Yang menarik itu adalah beliau berjuang lama sekali, 50 tahun kurang lebih beliau berperang melawan Belanda. Dan beliau gugur di usia 88 tahun. Dibayangkan bagaimana beliau berjuang dari 1858 sampai 04. Suatu beliau gugur ditembak Belanda di Betung Darah di Tumpu. Banyak godaan yang beliau terima. Belanda pernah menawarkan semacam insentif kepada Sultan Toha, 1.000 gulden. Dengan catatan beliau mau ikut dengan Belanda. Ya mau mematuhi apa yang disampaikan oleh Belanda. Beliau tidak mau. Bahkan bertemu pun beliau tidak mau dengan Belanda. Nah, ke depan yang jadi tantangan adalah nampak tilasnya nih Bu. Dari kota Jambi terus ke Tebo. Di mana titik perjuangan beliau. Tapi yang jelas adalah dukung rakyat pada beliau sangat besar sekali. Sehingga bisa beliau bertahan 50 tahun. Walaupun Belanda mencoba untuk menurunkan karisma beliau dengan mengangkat sultan-sultan bayar, tapi masyarakat tetap mendukung sultan. Dengan banyaknya para bangsawan dan tokoh masyarakat yang setia membantu beliau dalam perjuangan. Jadi kami kira ini menarik Bu. Kita bandingkan dengan Perang Diponegoro misalnya. Perang besar juga 5 tahun. Perang Patri 1821 lepas 37 sekian tahun. Yang imbang mungkin Perang Aceh yang cukup lama. Jadi yang mungkin perlu kita lihat ke depan adalah mencari data-data ini Bu. Selama 50 tahun berjuang itu apa yang beliau lakukan? Siapa yang mendukung beliau? Sumber ekonominya bagaimana? Memang dari awal beliau berjuang, beliau berharap sangat dapat bantuan dari Turki. Sehingga beberapa kali beliau mengirim surat ke Turki, dan di masa akhir beliau baru sampai surat itu ke Raja Turki. Jadi surat sampai beliau meninggal pada tahun 04. Jadi barangkali Bu ke depan, betul kata Bu Irma dan Bu Vina tadi, perlu ke depan ada kajian khusus tentang ini. Jadi biar nanti generasi muda biar lebih tahu tentang sejarah Jambi. Dan sejarah Jambi yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ke depan kalau bisa nanti orang Jambi lah yang Alhamdulillah, tentu dengan dokumen yang ada di Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ada kajian-kajian yang bisa berlanjut tentang ini. Ya paling tidak seperti harapan Pak Fuad tadi, ada seminar nanti dalam skala nasional. Kita undang para pakar yang punya dokumen-dokumen tentang Jambi, dan semoga nanti bisa ini diungkap lebih jelas lagi. Jadi saking seriusnya Belanda Bu, dia ada informasi yang saya peroleh di catatan Belanda. Setelah Istana Sultan itu dihancurkan Belanda, Belanda sangat gembira. Bahkan tentara Belanda yang menyerang Istana Sultan itu diberikan penghargaan oleh Belanda. Nah ini saking mereka ingin menghancurkan kerajaan Jambi ini.
Jadi ke depan mungkin banyak sisi-sisi positif yang kita tidak tahu yang bisa diungkap. Lagi Pak Fuad telah bersedia membuka kotak Pandoranya tadi, sehingga banyak hal yang belum kami tahu sekarang sudah tahu. Demikian, terima kasih. Tidak ada untuk Pak Fuad sedikit Pak Fuad. Kalau Pak Fuad berkenan, koleksi yang banyak ini bisa kami bantu merawat Ibu melalui museum. Bisa Pak Fuad titipkan ke museum pakai surat misalnya, kita bantu merawatnya. Sebab senjata itu kan luar biasa juga. Jadi kami punya sistem perawatan menggunakan bahan tradisi juga bisa. Sehingga nanti kalau karangnya bisa terbuang, hilang, kan pamornya kan kelihatan lagi. Jadi kami siap membantu Pak Fuad untuk merawat benda-benda tersebut, dan kami dokumentasikan dan kami kaji bersama-sama, sehingga mungkin nanti akan lebih terbuka cerita tentang sejarah Jambi yang perlu banyak kita kaji ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Jambi ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin ini bisa berharga bagi sejarah Jambi. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini tanggal 10 November tahun 2021 bersamaan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, kami mahasiswa sejarah dan pemerhati sejarah Provinsi Jambi menyampaikan pernyataan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan baik Tambo, Surat, Lutantaha, Saifuddin Jambi, bukti-bukti primer dan sekunder yang telah kita lihat bersama, maka dengan ini, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, hidayah dan berkahnya, kami menyampaikan dukungan sebagai berikut. Yang pertama, mendukung Bapak Said Fuad bin Abdurrahman untuk dinobatkan sebagai Sultan Negeri Jambi sebagai pewaris berdasarkan fakta dan data yang ada. Kedua, segera Bapak Said Fuad bin Abdurrahman berkonsultasi dengan pimpinan daerah Provinsi Jambi, yaitu Gubernur, Lembaga Adat Provinsi Jambi, meminta saran dan masukan bagi kemajuan Provinsi Jambi ke depan. Ketiga, memohon kepada pemerintah Provinsi Jambi, dalam hal ini melalui Ibu Gubernur dan Wakil Ibu Gubernur, untuk mendirikan Istana Sultan Jambi dan dianggarkan dalam APBD untuk dibangun di Tanah Pilih, sehingga menjadi simbol budaya dan sejarah bagi kebanggaan masyarakat Jambi, dan terutama bagi kami mahasiswa itu sebagai bahan tempat untuk penelitian budaya dan sejarah Jambi. Mungkin itu saja yang menyatakan kami dari Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Provinsi Jambi, Pusat Kajian Melayu, Prodi Arkeologi FKIP Unja, Prodi Ilmu Sejarah FKIP Unja, Komunitas Batanghari Heritage, Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Muhammad Ajim, Datu Institut Jambi, dan banyak lagi. Mungkin itu saja, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bukti-bukti sejarah ada tersimpan di sini, dan kemudian sudah digali oleh para pemerhati sejarah. Artinya ini adalah tambahan pengetahuan yang luar biasa untuk kita. Dan sebagai tim penggerak PKK, tentu kami hadir di sini dengan sangat bangga hari ini. Dan kami akan sampaikan pesan-pesan dari teman-teman di sini, baik dari ahli waris, teman penggiat sejarah nanti kepada Pak Gubernur Provinsi Jambi. Terima kasih. Mungkin pesan kepada generasi muda yang mungkin belum mengenal para pahlawan itu seperti apa? Iya. Nah, ini adalah tentu saja merupakan awal bagi kami, walaupun selama ini kita sudah mengetahui sedikit tentang Sultan Taha, tapi hari ini ada pengayaan pengetahuan kita tentang Sultan Taha, dan kita baru mendengar begitu luar biasanya beliau. Maka kami mengajak para anak muda Provinsi Jambi untuk mengenang para pahlawan kita, dan tidak hanya sekedar mengenang, tapi jadikanlah inspirasi. Karena begitu banyak kelebihan-kelebihan beliau, hal-hal yang bisa kita contoh dan teladani untuk kemajuan suatu bangsa dan persatuan masyarakat Provinsi Jambi, sehingga kita bisa bersama-sama dalam ikut berperan serta dalam pembangunan Provinsi Jambi yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Ibu, ada satu titipan pertanyaan ini dari kita sudah dua punya pahlawan nasional ya. Iya. Tapi mirisnya sampai hari ini kita tidak melihat di sekolah-sekolah tuh foto-foto pahlawan nasional kita ini, Sultan Taha dan Raden Matahir. Iya, ini gimana tanggapan Ibu ini? Iya. Apa himbauannya? Tentu saja ini usulan yang sangat baik bagi kita, bahwa untuk mengenang para pahlawan.
kita diantaranya adalah melalui foto-foto yang masih ada tersimpan pada ahli waris, ya. Dan tentu saja Pak Haris yang baru dilantik 4 bulan, lebih kurang 5 bulan ini, kita sangat butuh informasi dari masyarakat, terutama untuk hal-hal penting, contoh seperti ini hari ini pahlawan kita, dan kami tadi sudah melihat foto-foto beliau, dan kedepannya tentu saja ini sangat mungkin untuk kita tampilkan wajah para pahlawan nasional ini baik di kantor ataupun di lembaga pemerintah maupun swasta. Termasuk mendorong para penulis barangkali untuk menulis sejarah. Iya, tentu saja jadi muatan lokal. Iya, tentu saja ini nanti harus dikenalkan kepada generasi penerus kita, harus dikenalkan pahlawan kita yang sudah diakui secara nasional dan dijadikan inspirasi, tidak hanya sedang dikenal tapi menjadi inspirasi karena perjuangan beliau dalam mempersatukan umat yang luar biasa, sehingga makanya dulu beliau jadi target dari penjajah kita karena beliau adalah orang yang sangat berpengaruh. Nah, tentu ada kelebihan dan hal yang hebat-hebat beliau lakukan yang kita bisa untuk menjadi tauladan. Nah, tentu saja ini ada buku-buku sejarahnya yang ditulis oleh para pemerhati sejarah untuk lebih kita ketahui secara mendalam. Kalau hari ini kita mendapat informasi tentu saja singkat saja karena kita begitu banyak tadi secara bergantian, tapi ini sudah cukup membangkitkan motivasi kita untuk semakin mengenal lagi perjuangan kita yang luar biasa. Terima kasih. Maka ini kami sebagai keluarga besar Sultan Taha mengucapkan terima kasih dengan kunjungan Ibu Gubernur beserta Ibu Musbidah yang pada hari ini setelah kunjungan keluarga pahlawan nasional lain berkunjung ke sini. Ini suatu momen yang sangat luar biasa yang selama ini belum pernah terjadi. Dan di sini juga beliau sempat melihat dari apa yang ada di kita, peninggalan-peninggalan tersebut. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi, mengucapkan sangat terima kasih kepada Ibu Gubernur dan kepada adik-adik juga mahasiswa. Dan di sini juga ada tokoh-tokoh sejarawan, ada juga di sini intelektual-intelektual yang memperhatikan sejarah budaya Jambi. Jadi itu mungkin yang bisa kami ucapkan, yang bisa kami sampaikan sebagai perwakilan keluarga besar Sultan Taha.